Kebetulan kami building material yang biasanya umurnya bisa 5, 15, 20 tahun. Kalau di barang yang sekali pakai seperti botol-botol minum, saset-saset, itu biasanya sekali pakai kan terus terbuang ya. Nah, kami melihat ini ada kesempatan meng-upcycle atau membuat barang itu lebih baik secara recycle menjadi building material. Terima kasih rekan bincang emiten, kembali lagi bersama saya Oki dari CDP yang akan menemani rekan-rekan semua pada episode kali ini. Kali ini kita menghadirkan salah satu direksi dari perusahaan yang berada di sektor produsen dan distributor bahan bangunan dan plastik, PT Impact Pratama Industri Tbk, yaitu Bapak Sugiarto Romeli, selaku Director of Sustainability and New Product Development. Selamat datang Pak Sugiarto. Mohon izin, apakah saya boleh panggil Pak Toto? Boleh, silakan. Terima kasih Bapak atas kesediaan Bapak hadir di acara Bincang Emiten kita kali ini. Ya, terima kasih juga. Saya sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini, sedikit sharing mengenai perusahaan di tempat saya mana bekerja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Sebelum kita mulai lebih lanjut bagaimana terkait dengan proses produksi atau kita lebih lanjut mengenai proses di perusahaan Bapak sendiri, mungkin saya akan diawali dengan bagaimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu dengan Bapak Toto sendiri dan juga dengan memperkenalkan terkait dengan PT Impact Pratama Industri ini. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. PT Impact Pratama sendiri adalah salah satu PT yang didirikan ya, foundernya itu tahun 1981. Jadi namanya Impact, belakangnya itu pakai K, bukan bahasa Inggris tapi sudah bahasa Indonesia campuran. Itu awal mulanya PT ini didirikan untuk menyediakan Impact itu international ya, modern packaging. Oh, jadi sebenarnya itu singkatan ya Pak ya? Modern Packaging. Oh iya. Jadi itu dasarnya awal mulanya PT Impact Pratama didirikan. Ya, jadi untuk menyediakan kebutuhan packaging yang lebih modern, ya, di mana kami mulai di tahun 1982 itu kami membuat satu perusahaan pertama yang membuat PP sheet, yang biasanya PP ya, polypropylene. Itu biasanya digunakan untuk packaging sejenis fluid seperti kardus tapi berbahan baku plastik yang tahan air, juga banyak digunakan untuk keperluan signage. Ya. Itu kira-kira di awal dimulainya di tahun 1981. Dengan berkembangnya zaman dan kebutuhan packaging juga yang berkembang sangat cepat, sebenarnya perusahaan kami ini Kreasi Dasatama pertama kali ya, anak usahanya Impact. Itu adalah salah satu perusahaan yang pertama di Southeast Asia yang memproduksi PP fluid. Dengan berkembangnya situasi pasar yang dinamik, kami tahun 1992 kira-kira itu mulai beralih dari packaging ke building material. Mohon maaf building material. Oh, building material ya Pak, bahan bangunan. Tapi kami memang fokus karena memang dasarnya kami perusahaan yang bergerak di bidang polimer. Kami fokus untuk menyediakan bahan bangunan khususnya untuk home improvement yang non traditional. Artinya di luar pasir, batu ataupun semen ataupun besi. Ya. Jadi kami menyediakan itu. Terutama di produk-produk kami awal produk roofing, untuk exterior roofing sebagai salah satu produk yang diminati oleh masyarakat banyak untuk home improvement. Oke, baik Pak. Berarti sebenarnya awalnya dari packaging, betul. Terus bertransformasi itu menjadi building material ya Pak non-traditional, bukan seperti bahan bakunya yang seperti pasir, semen, tapi untuk memperkokoh seperti tadi kan roofing ya Pak ya. Iya.
gitu. Terus tapi apa sih Pak sebenarnya yang mendasari impact tadi gitu ya, berubah dari packaging terus menjadi building material Pak? Oke, salah satunya kami melihat ya, dengan globalisasi keperluan packaging itu semakin lama semakin sangat kompetitif. Oke. Ya, terus kami juga belajar di mana negara-negara lain seperti Eropa, Australia, mereka sudah mulai menggunakan beberapa bahan polimer sebagai bahan material bahan bangunan. Ya, kami lihat ini menarik sekali sebagai tren di masa depan. Sebab itu kami masuk ke building material, terutama untuk memenuhi kebutuhan seperti di Indonesia. Makin banyak orang punya mobil, makin banyak perlu ruang-ruang terbuka untuk anak-anak. Nah, kami dengan membuat roofing yang berbahan polimer ini, yang transparan, karena cuma kami satu-satunya bisa membuat roofing transparan, artinya tembus cahaya. Dengan warna-warna yang menarik, memberikan rasa lebih homey, ya. Jadi kami masuk ke pasar itu. Oh baik Pak, jadi memang adanya melihat celah peluang yang baru, betul, ya Pak ya, di pasar yang baru, market yang baru, melihat juga tren perubahan gaya hidup gitu ya Pak, perekonomian baik di Indonesia juga ya Pak ya. Dengan adanya transformasi gitu ya dari PT Impact ini sendiri gitu ya Pak, dari packaging terus menjadi building material gitu ya Pak. Sebenarnya siapa sih Pak target pasarnya gitu? Dan apakah itu cuma di Indonesia gitu Pak? Oke, baik, saya bisa jawab ya. Impact pertama besar di Indonesia dan perusahaan yang memang headquarters-nya di Indonesia. Market paling besar kami di Indonesia, itu betul. Kami kebanyakan produk-produk kami adalah market leader, ya. Beberapa seperti misalnya polikarbonat roofing itu market share-nya kurang lebih sekitar 90%, ya. Lalu ada Arderon, ya, itu juga atap yang non transparan, atap dingin, ya, di mana di Indonesia ini dengan climate change ya, udara makin panas. Orang perlu atap yang dingin dan bisa meredam suara. Untuk itu kami sediakan Alderon, ya, atap Alderon yang cukup terkenal lah di Indonesia ya, cukup diketahui namanya. Di samping itu kami juga mengembangkan growing market di luar Indonesia. Salah satunya di Australia, lalu di New Zealand, di Vietnam kami juga ada pabrik, di Malaysia. Dan juga kami juga melakukan beberapa distribusi di Filipina, di Myanmar. Jadi tetap home marketnya tuh tetap di Indonesia. Ya. Saya selalu senang Pak kalau bisa selalu mendengar gitu ya Pak ya, cerita dari perusahaan di Indonesia yang sudah mulai berkembang gitu ya Pak, ke negara-negara sebelah dengan tadi Australia gitu ya Pak, terus juga mulai ke Vietnam gitu. Kita semoga terus semakin kompetitif. Dan apakah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan Bapak gitu ya Pak? Kita saat ini masih dalam kondisi pandemi Pak. Betul. Gitu. Apalagi yang kemarin 2-3 tahun yang lalu kita dari perekonomian pada umumnya gitu ya Pak, itu sangat terpukul gitu. Tapi di satu sisi gitu ya, kami melihat dari laporan keuangan, neraca keuangan nih PT Impact nih ini stabil dan bahkan cenderung meningkat Pak. Ini bisa nggak sih Pak disampaikan kepada para bincang emiten di bincang emiten ini, apa sih Pak tips and tricksnya dan apa sebenarnya strateginya sih Pak? Baik, mungkin saya bisa sharing sedikit ya. Di awal 2020 pada saat awal pandemi, saya kira siapapun worry ya, Impact juga sama. Kami pun worry. Kami memulangkan para pekerja untuk bekerja di rumah, ya. Lalu kegiatan perusahaan juga sedikit banyak terganggu, ya. Tapi kok kami lihat penjualannya naik. Jadi kami mulai melakukan fokus pengertian. Justru kejadiannya waktu mulai pandemi itu dengan PPKM, semua karyawan dipulangkan. Ternyata waktu di rumah itu mereka punya waktu lebih banyak untuk memperhatikan rumahnya. Gitu. Jadi
Mungkin bapak-bapaknya sibuk, ibu-ibunya sibuk, sekarang punya waktu lihat rumah, mana yang perlu diperbaiki. Kebetulan Impact itu menyediakan produk-produk home improvement untuk perbaikan rumah, supaya rumahnya lebih homey, lebih menarik, lebih modern ya. Dengan banyaknya waktu ibu-ibu dan bapak-bapak ini, mereka itu mulai memperhatikan rumahnya, pembetulan ini, pembetulan itu. Pada saat itu terjadilah kenaikan penjualan, terutama di retail. Waktu di masa pandemi itu memang proyek-proyek agak sedikit slow down ya. Baru tahun ini mulai pick up lagi. Jadi di retailnya kami kuat, terutama karena produk kami home improvement, jadi perbaikan rumah, ya, perbaikan interior, perbaikan eksterior. Kami memang bergerak. Bahan bangunan yang kami jual itu kebanyakan home improvement, baik eksterior dan interior. Disitulah kira-kira kata kuncinya, ternyata waktu orang di rumah punya waktu banyak, lihat-lihat, jadi banyak yang dibetulin. Dan kebetulan Impact menyediakan barang-barang tersebut. Saya sebenarnya agak malu untuk mengakuinya, Pak. Tapi ini memang cukup relevan sama saya, karena saya melakukan hal yang sama, Pak. Pada saat masa pandemi itu, Pak. Tapi dari tadi Bapak juga sempat menyinggung, Pak, gitu ya. Di PT Impact sendiri sudah mulai tadi menyediakan satu-satunya atap yang transparan, gitu. Tadi Bapak juga sudah mulai menyinggung adalah ini sebenarnya juga ada akibat perubahan iklim, climate change gitu. Terus kami juga melihat gitu dari kalau misalnya para rekan bincang MIT juga bisa melihat gitu, kita googling juga PT Impact Pratama Industri gitu, kita bisa menemukannya juga bahwa komitmen-komitmen itu juga terkait dengan isu kelestarian, isu ESG gitu, environment, social, and governance. Untuk itu saya ingin bertanya lebih lanjut gitu ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak komitmen dari PT Impact sendiri gitu ya terkait dengan isu keberlanjutan ini Pak? Baik, oke. Kami melihatnya begini ya. Ada satu moto yang dicetuskan oleh pimpinan kami, Pak Haryanto, yaitu doing well by doing good things. Ya, jadi kalau ada company yang only doing well but not doing good things, saya rasa juga untuk perusahaan kami yang nature bisnisnya memang sangat bergantung dengan sumber daya alam, ya, sangat bergantung dengan energi. Kalau kita tidak melihat exposure ini sebagai salah satu hal yang sangat penting, yang menjadi dasar pemikiran kami untuk polisi keberlanjutan, ya. Nah, dari nature bisnisnya sendiri kami menggunakan sumber daya alam yang berdasarkan dari polimer. Ya. Kami mengerti kalau kita lihat misalnya di dunia ini, kalau kita lihat rekodnya, itu 2017 bahan bangunan itu kira-kira menembus 17 sampai 18 billion juta ton. Ya, yang dipakai seluruh dunia. Ya. Nah, yang biasanya one time use, sesudah jadi sudah selesai. Nah, kami melihat ada juga kesempatan di mana doing good things and doing well. Yaitu kalau kita bisa mulai melakukan recycle, jadi kita juga terlepas dari ketergantungan dari bahan baku yang didapat dari alam. Kedua, kami juga sudah melakukan reformasi energi, di mana tahun kemarin kami sudah memasang itu 4,47 megawatt, ya, di salah satu unit kami yang cukup besar saya kira, itu untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap alam dan energi. Karena Impact memang itu yang sangat besar exposure-nya di dua bidang itu. Nah, untuk itu kami mulai membuat kebijakan yang berdasarkan 4 pilar. 4 pilar ini dari mana? Kami melihat dari SDG, arahan dari United Nations, ada 17 SDG. Tidak semuanya kami terdampak. Yang kami lihat ada 4 hal yang paling terdampak untuk Impact. Salah satunya intangible assetnya Impact itu karyawan. Ya, satu. Kedua, hal yang penting juga untuk Impact adalah lingkungan. Lingkungan itu tadi termasuk dengan ketergantungan bahan baku, ketergantungan sama energi. Di samping lingkungan kami juga melihat
ada climate change. Climate change juga sangat berpengaruh dalam operationnya perusahaan kami. Misalnya dengan adanya banyak typhoon, banyak hujan, banjir, itu akan menambah cost, menyulitkan kami dalam supply chain, juga dalam melakukan distribusi. Lalu yang keempat, yang juga paling penting, fundamental adalah ekonomi. Jadi kami kira 4 hal ini menjadi dasar impact untuk melakukan komitmen-komitmen dan pelaksanaan dari berkelanjutan atau sustainability. Baik, Pak Toto, terima kasih. Berarti tadi kalau melihat dari kebijakannya gitu ya, Pak, tidak hanya sebatas komitmen gitu ya, Pak, tapi sudah diimplementasikan. Gitu ya. Makanya mungkin ini juga yang menyebabkan ya, namanya jadinya memberikan dampak positif gitu ya kepada PT Impact, mendapatkan penghargaan dari Forbes, itu juga masuk dari Sri Kehati Index begitu ya Pak ya. Ini yang seluruh upaya ini juga mendapat apresiasi ya Pak ya dari para stakeholders yang ada. Bapak tadi juga menyampaikan ini sudah diintegrasikan dengan SDG gitu, itu wow Pak gitu. Tidak banyak gitu Pak perusahaan di Indonesia yang sudah mengintegrasikan prinsip-prinsip SDG dalam proses operasionalnya gitu Pak. Dan tadi berarti Bapak menyampaikan adalah tidak hanya Bapak berusaha untuk melakukan operasional yang ramah lingkungan gitu ya, dengan melakukan transformasi energi, terus juga tapi Bapak juga memperhatikan karyawan gitu sebagai aset utama juga ya Pak, selain bahan bakunya gitu kan Pak. Siapa yang bisa melakukan kalau misalnya tidak ada karyawan-karyawannya gitu kan Pak. Ekonomi tentunya gitu ya Pak. Kita semua melakukan industri, kita harus terus berlanjut gitu kan Pak. Jadi gimana kita melakukan keseimbangan ini ya Pak. Dan tadi sebelum kita mulai sebenarnya ya, itu tadi Bapak juga sudah mulai cerita gitu sebenarnya selain penerapan ESG di proses operasional, tapi Bapak juga menawarkan produk-produk yang ramah lingkungan ya Pak? Ya baik, begini, kami memang di awal-awal usaha sudah mulai melakukan itu, tapi belum didata secara detail. Oh baik Pak. Jadi kami sudah punya polisi, kalau kita way back 5 years ago, itu bagaimana memanfaatkan waste kami secara maksimal agar polisinya towards zero waste. Walaupun kami belum katakan kami sampai zero waste, tapi sudah ke arah sana. Itu kami bisa arah dilihat sana ya Pak ya. Pathway ya Pak, gimana pun juga ya Pak. Bisa dilihat dari peningkatan. Misalnya di tahun 2017, 2016 kami baru memakai recycle material itu sekitar mungkin dari 1.000 sampai 2.000 ton. Nah, tahun kemarin kami sudah meningkatkan sampai 5.000 ton. Itu kira-kira berapa sih Pak persentasinya Pak dari seluruh total? Dari dulu cuma persentasinya misalnya 5%, sekarang sudah meningkat ke 11,9 sampai 12%. Ya. Dan itu bisa didapatkan dengan komitmen kami, kalau kami katakan istilahnya we walk the talk ya. Jadi sudah bikin polisi dari atas, kami harus jalankan ya. Salah satunya di samping kita melakukan proses recycle bahan material industrial waste kami sendiri, kami juga sudah melihat lingkungan. Apa sih yang kami bisa lakukan terhadap lingkungan dengan pengalaman kami yang sudah 42 tahun. Jadi perusahaannya sudah 42 tahun, Bu. Nah, pengalaman kami memang kami 40 tahun selalu bergerak di bidang polimer dan inovasi. Ya, kami melihat lingkungan dikotori dengan atau pencemaran lingkungan bisa terjadi terutama di produk-produk yang sekali pakai. Kebetulan kami building material yang biasanya umurnya bisa 5, 15, 20 tahun. Jadi akan cukup lama untuk kembali ke proses recycle ya, satu circle seperti begitu. Kalau di barang yang sekali pakai seperti botol-botol minum, saset-saset, botol-botol makanan kecil ya, itu biasa sekali pakai kan terus terbuang ya. Nah, kami melihat ini ada kesempatan ya, yang mana view kami adalah meng-upcycle atau membuat barang itu lebih baik secara recycle menjadi building material. Salah satu yang kami lakukan itu adalah dengan brand Ecolite.
ya yang sekarang mulai dipasarkan di Indonesia. Kami mulai di Ecolite itu 2020. Sebelum itu ada brand lain ya, EasyLock, itu masih menggunakan industrial waste. Tapi ini yang Ecolite seluruhnya menggunakan PCR. Jadi barang-barang yang ada di luar. Apa itu Pak PCR? Mungkin banyak rekan-rekan yang juga tidak tahu apa itu PCR, Pak. PCR ya. PCR itu adalah recycle material. Ya. Yang biasanya banyak di lingkungan sekitar. Contohnya tadi saset, botol air, ya. Itu kami kumpulkan, lalu kami upcycle menjadi building material. Nah, kami melihat dengan melakukan ini kami bisa memberikan beberapa dampak dalam tanda kutip. Salah satunya adalah dampak sosial. Di mana kalau kami sudah membuat produk itu menjadi building material yang life service-nya tadinya misalnya dari botol ke botol ya, yang mungkin 2 bulan, 3 bulan kembali ke botol, dan itu biasanya memerlukan proses yang juga memerlukan energi yang ujung-ujungnya ya, Pak, akhirnya menyebabkan carbon emission. Ya, itu berulang setiap saya tidak tahu pasti angka pastinya, bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, dengan kita mentransform menjadi bahan bangunan, itu umurnya bisa 5 tahun atau lebih. Jadi selama 5 tahun tidak terjadi lagi carbon emission. Satu. Kedua, kami melihat dari sisi sosial. Ada kebutuhan, berarti ada penyediaan bahan. Di mana penyediaan bahan ini memang masih terkumpul dari para pengepul, ya, yang biasanya didapatkan dari TPA. Nah, dengan adanya produk kami harapkan ini juga sedikit membantu. Kami berkolaborasi dengan NGO, dengan startup, yang mana mereka memotong mata rantai pasok. Kalau mata rantai pasok untuk recycle material semakin pendek akan semakin baik. Dalam arti dalam segi kualitas, dalam segi carbon emission, berarti tidak terjadi perpindahan barang, ya, itu akan lebih baik. Kedua, dari segi sosial, di mana para pemulung bisa ikut juga merasakan, ya, yang tadinya mereka ambil di TPA, mengais-ngais dengan situasi yang tidak sehat, kotor, itu mereka bisa ambil di mata rantai pasok di atas. Misalnya dari shopping mall, dari kantor pemerintahan, dari rumah sakit, di mana sudah mulai ada kesadaran untuk memilah-milah barang tersebut. Betul, ya, kira-kira banyak dampak-dampak positif yang kami lihat di situ. Di samping itu juga masih memberikan positive return, artinya ada profit juga untuk sustainable. Baik. Ya. Baik, Pak. Berarti tadi Bapak sudah menjelaskan juga bahwa tidak hanya operasional, tapi juga Bapak juga mencoba memasarkan produk-produk yang sudah menggunakan bahan baku yang berbasis recycle ya, Pak, ya. Bapak juga tadi menceritakan tidak hanya memikirkan gitu apa dampak operasional dari perusahaan Bapak terhadap lingkungan gitu, tapi juga tadi mulai Bapak menyinggung juga masalah sebenarnya juga menyadari bahwa perubahan iklim gitu tadi seperti banjir dan segala macam itu mengganggu sebenarnya ya proses produksi, supply chain-nya itu juga sebenarnya sudah dipikirkan gitu ya Pak. Selama ini masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya, mungkin ini juga menjadi salah satu pembelajaran gitu ya bagi rekan-rekan emiten di sini, bahwa lingkungan itu gitu ya, perubahan iklim tidak hanya kita menghitung bagaimana dampak, tapi juga dampak operasional terhadap lingkungan, tapi juga lingkungan sebenarnya juga bukannya mengganggu, tapi memiliki dampak juga terhadap proses produksi. Selain itu saya juga tadi Bapak udah ngomong nih berkali-kali nih terkait karbon emisi, gitu ya Pak. Terus pernah nggak sih, apakah karbon emisi yang dikeluarkan oleh PT Impact gitu ya Pak, kalau misalnya rekan emiten yang tahu gitu ya, bahwa di saat ini di ESG terkait dengan climate change gitu sebenarnya ada
proses perhitungan emisi gitu, dari ada skop 1, skop 2, skop 3 gitu. Apakah dari PT Impact ini juga sudah melakukan hal tersebut, Pak? Baik. Kami sudah mulai mendata ya itu untuk skop 1 dan skop 2, Bu. Yeah. Dan itu kami laporkan dalam sustainability report kami. Kami sudah melakukan sustainability report itu agak awal ya, walaupun regulator belum mewajibkan ya, Pak. Atau mewajibkan, kami sudah coba mengumpulkan data dan itu kami laporkan dalam SR, yaitu carbon emission skop 1 dan skop 2. Ya. Juga di SR itu kami memberanikan diri untuk mencantumkan ya target jangka pendek, menengah dan jangka panjang Pak. untuk keberlanjutan. Jadi sejak 2020 kalau saya kita sudah mulai melakukan ini dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Jadi setiap tahun bisa dilihat pencapaiannya. Setiap tahun juga berapa persen yang sudah tercapai dalam jangka menengah ya. Jangka menengah kami tulis di 2025 ya. Jangka panjangnya 2030. Ya, baik itu target ekonomi, target kami kepada karyawan, target lingkungan, target carbon emission, berapa persen yang kita mau kurangi, terus target sosial juga kami cantumkan. Contohnya salah satunya target sosial pencapaiannya misalnya ya, dengan salah satu program business model of inclusive business, creating shared value, di mana kami menyematkan green technology di produk kami, terutama untuk post harvest ya, untuk pasca panen. Seperti kita ketahui di Indonesia pasca panen itu masih banyak pasca panen hasilnya itu banyak yang terbuang. Baik itu terjadi karena kerusakan alam, misalnya hujan, ya busuk, ataupun karena pada saat itu perpindahan transportasi, ataupun karena harganya jatuh. Contohnya cabai. Nah, pada saat baik. Nah, dengan creating shared value yang kita namakan solar dry dome, itu bisa mengeringkan makanan secara lebih cepat, lebih higienis, hanya menggunakan tenaga matahari yang kita dapatkan secara free dari alam. Ya, nah itu kalau kami kumpulkan data sosialnya, lalu data emissionnya, sosialnya itu kalau di Indonesia kita kira-kira tahun kemarin tuh mencapai 33.000 ya orang terdampak dengan program ini. Kedua juga kalau di Asia termasuk Thailand, Vietnam dan Myanmar dan Filipina, Malaysia itu kita sudah memberikan dampak kurang lebih 360.000 orang. Nah, program yang kami jalankan ini diapresiasi oleh GCSA, yaitu di Taiwan. Tahun kemarin kami mendapat outstanding ovation dan first winner untuk award ini. Kira-kira itu yang komitmen yang kami lakukan. Gitu, berarti memang sudah ada, tadi tidak hanya environment, tadi sudah melakukan perhitungan emisi gitu ya Pak ya, sudah juga ada target-target gitu ya Pak, jadi seluruh masyarakat umum gitu, para investor juga pemerintah tentunya gitu ya, juga bisa melihat, memantau secara bersama-sama sebenarnya gimana progresnya dan juga komitmen-komitmennya. Tidak hanya lingkungan, tadi Bapak juga menyebutkan ada terkait dengan isu sosial ya Pak ya, dampaknya juga sudah mulai dihitung ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, tadi 33.000 itu di Indonesia itu di mana sih Pak? Cakupannya sudah ke 30 provinsi tahun kemarin. Mungkin tahun ini kami harapkan seluruh provinsi sudah mulai terdampak. Kemarin 30. Nah, kebanyakan memang program ini menyentuh underserved community. Artinya komunitas-komunitas masyarakat yang belum terlayani ya, dengan menggunakan teknologi green. Penting ini tanda kutip green. Artinya apa itu Pak? Solar dry dome ini memang cuma mengandalkan solar radiation. Tanpa electricity, terus produknya lebih bersih, artinya produktivitasnya meningkat. Itu kami data semua. Data itu yang kami sharing di GCSA Award di Taiwan. Ya,
datanya berapa, itu bisa dilihat di SR kita, Bu. Kita di SR ya Pak ya, semuanya tercakup kami jelaskan di SR. provinsinya di mana, prosesnya seperti apa. Di samping itu, keuntungan yang kami dapat, kami juga kembalikan dalam bentuk training. Jadi kami berikan training-training edukasi kepada petani-petani terpencil, ya, di mana produktivitasnya meningkat, misalnya petani kopi, petani coklat, bahkan sampai di Alor itu petani rumput laut, ya. Itu kami melihat pendataan kami ada peningkatan penghasilan, yang artinya dampak ini akan memberikan dampak sosial, pendapatan yang meningkat. Yang ujung-ujungnya saya kira akhirnya dengan peningkatan pendapatan, mungkin keluarganya lebih bisa sekolah lebih tinggi, anak-anaknya bisa lebih pinter. Gitu. Baik ya Pak. Tadi semua berarti kegiatan-kegiatan ESG dari perusahaan DPT Impact ini sudah terangkum dengan baik dan bagus gitu ya di SR Report atau Sustainability Report yang dikeluarkan tiap tahun ya Pak ya, dari PT Impact ini sendiri gitu. Dengan adanya dikeluarkan Sustainability Report, tadi Bapak menyampaikan mendapatkan award di Taiwan ya Pak ya. Terus tapi saya juga pengen tahu Pak, kira-kira keberterimaan gitu Pak, respon dari pihak lain seperti misalnya investor, apa itu berpengaruh nggak sih Pak dengan komitmennya PT Impact ini terkait dengan ESG ini Pak? Ya, oke. Baik ya. Komitmen kami pasti Impact tidak bisa bekerja sendiri ya. Kami selalu berkolaborasi. Betul. Salah satunya tadi program yang saya bilang SDD, itu kami berkolaborasi dengan Sipalkon University, terus dengan Covestro. Covestro itu kalau Indonesia kenalnya PT Bayer ya. Oh iya. Kita tahu sepak bola. dulu namanya ini Bayer Science ya, yang mempunyai Bayer Science Material, tetapi mereka mengganti nama menjadi Covestro. Kami selalu berkolaborasi. Jadi kolaborasi Impact Pratama di bidang ESG, di bidang lingkungan itu dengan akademisi juga. Kami berkolaborasi dengan BINUS, sekarang sedang open kolaborasi dengan IPB. Bagaimana produk kami bisa, misalnya contohnya penyemaian tanaman industri itu bisa lebih cepat dengan produk kami. Kami sedang bekerja sama dengan IPB juga dalam tahap pembicaraan serius. Juga kami bekerja sama dengan Trisakti. Jadi Impact tidak bisa bersendiri. Jadi kami selalu berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang punya jejak dan minat yang sama, ya. Visi dan misi yang sama ya Pak ya. Visi dan misi sama. Jadi kami membuat satu creating shared value business model, di mana creating shared value business model ini harus berdampak positif terhadap sosial, ya, kepada orang banyak, berdampak positif kepada lingkungan. Tapi juga harus tetap sustain, memberikan keuntungan kepada perusahaan. Kira-kira Pak, gitu. Betul Pak. Gimana kita mendapat triloginya itu ya, sosial, ekonomi, lingkungan gitu, didapatkan semua manfaatnya gitu ya Pak ya, secara bersama-sama. Baik Pak, terus gini, sekarang kita melihat ya Pak ya, tadi Bapak building material ini sebenarnya pada masa pandemi malah adanya peningkatan gitu Pak. Terus tadi Bapak juga menyampaikan untuk project-project sudah mulai lagi ya Pak ya. Tadi retail yang sebenarnya meningkat gitu ya. Sekarang saat ini project-project building project yang besar-besar itu sudah mulai meningkat lagi ya Pak. Kalau Bapak melihat gitu Pak 5 tahun ke depan gitu Pak di Indonesia, prospek bisnis ini bagaimana sih Pak? Oke, Impact. Apakah Bapak masih optimis Pak? Saya kira sangat optimis untuk Impact Pratama dengan fokus-fokus kami untuk growth ya. Salah satu fokusnya di organic growth ya. Kedua itu kami menambah fasilitas-fasilitas distribusi misalnya di Indonesia Timur ya. Kedua juga kami membuat pabrik-pabrik baru di mana supaya bisa tapping new market ya. Ketiga kami juga fokus di inovasi produk. Inovasi produk berkelanjutan, ya, yang mana ini memberikan kesempatan, ya, untuk juga memberikan value kepada orang lain. Contohnya tadi seperti produk Ecolite,
Nanti kami juga mungkin akan menjangkau ke barang-barang waste material yang low value. Kami akan transform menjadi building material misalnya di masa depan. Ya, itu juga menjadi tambahan revenue untuk Impact Pratama, tapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Itu salah satunya dari inovasi. Kedua, kami juga mulai masuk ke market-market middle to low, yang mana di Indonesia itu yang paling besar. Jadi kalau saya asumsikan, misalnya market yang middle to high itu sekitar 70 juta mungkin, yang middle to low mungkin 170 juta. Nah, kami mulai tapping itu market ke sana. Ya, salah satunya yang baru-baru ini kami mulai jalankan adalah pembuatan ceiling yang berbahan baku PVC dingin dengan motif-motif kayu atau motif-motif lain agar untuk memberikan affordable ceiling dengan kualitas premium kepada masyarakat banyak. Ya, saya contohkan misalnya di kota-kota kecil masih banyak rumah yang ceilingnya mungkin dari triplek, dari bahan lain. Ya. Nah, mereka bisa transform dengan uang yang sedikit itu menjadi homey, menjadi baik. Nah, itu kami sebarkan dengan merek Alderon dan merek Adaron. Ya, ini dua hal. Ini juga akan menjadi tambahan revenue kami di masa depan. Kami sudah mulai jalankan itu. Nah, jadi ada beberapa poin tadi saya sebutkan, organic growth dengan membuka ekspansi DC center baru, pabrik baru. Ketiga tadi dengan inovasi barang, berarti new routing market, ya, new routing market yang berbahan baku salah satunya dari PCR atau dari low value plastik, juga dari mineral waste, ya, itu akan menjadi bahan bangunan tipe baru yang bisa mencukupi kebutuhan pasar akan bahan bangunan, tapi tidak terlalu memberikan dampak terhadap lingkungan, bahkan memberikan dampak positif, karena kita tidak tergantung dengan sumber daya alam. Kedua juga kami bahan bangunan ini, upcycle ini akan menjadi life service-nya mungkin 10 tahun, 15 tahun. Di mana selama 10 tahun itu akan terjadi carbon capture, jadi netral carbon emission. Dan barang yang kami gunakan itu carbon emission pun sudah zero. Jadi kami melihat dari sisi baik secara lingkungan, sosial, dan juga tetap memberikan profit kepada perusahaan kami. Begitu ya, Pak, ya. Ya. Jadi memang ke depannya gitu, kita tadi seperti Bapak sudah sampaikan organic growth, terus juga kuncinya salah satu adalah selalu ada inovasi produk ya, Pak. Dan semakin lama gitu pengembangannya sudah terus ke arah bagaimana kita meminimalisir impact terhadap dampak lingkungannya ya, Pak, ya. Ketergantungan kami terhadap sumber daya alam, terhadap energi, ya. Mungkin tambahkan lagi satu lagi adalah growth kami juga bisa dari akuisisi, ya. Kami lihat ada strategi akuisisi yang kami bisa lakukan yang bisa menjadi tambahan revenue dari Impact Pratama. Baik, Pak. Ini benar-benar sangat inspiratif gitu ya, Sobat Emiten gitu. Jadi bagaimana PT Impact gitu terus melakukan inovasi, terus berkembang, padahal pada saat masa pandemi ini gitu ya Pak, semakin kuat gitu ya Pak, dengan prinsip-prinsip ESG-nya gitu. Kalau sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin mendengar Pak, kira-kira bagaimana ya Pak pesan gitu ya Pak untuk kepada Sobat Emiten ini gitu, bagaimana sih Pak supaya kita tetap terus bisa beroperasi gitu ya di masa pandemi gitu, dan juga tidak lupa karena untuk kita juga memperhatikan isu keberlanjutan ya Pak ya. Gimana Pak? Baik. Saya kira yang paling penting ya, saya kira ya, market itu sangat dynamic ya. Setiap saat berubah. Dan otomatis semua pebisnis perlu kepastian. Ya. Nah, Impact hadir di sini, terutama kalau saya lihat di bidang lingkungan, memang pengalaman kami di 42 tahun itu selalu di inovasi, ya. Dan intangible assetnya Impact itu bukan gedung atau pabrik atau mesin, tapi staff. Orang-orangnya, ya, Pak, ya. Karyawan itu menjadi pondasinya Impact, ya.
Kedua, pondasi Impact adalah brand. Brand-brand kami selalu premium brand. Sekarang kita sudah masuk ke non-premium brand ya, untuk masyarakat ya. Iya, betul. Ya, itu untuk mendorong juga lower pyramid. Kedua, saya kira masing-masing perusahaan akan berbeda exposure-nya ke SDG tadi. Yeah. Nah, berangkat dari situ saya kira mulai bisa dibuatkan tata kelola roadmap perusahaan mau ke arah mana. Nah, Impact sendiri memang sangat dinamis, terutama di perusahaan kami itu saya kira tidak banyak ya perusahaan yang pimpinan utamanya setiap hari masih masuk, masih rajin, masih meeting terus, dan kita terus sangat dinamik. Jadi banyak perusahaan yang pimpinannya mungkin kurang hadirnya. Kalau kami tiap hari, bahkan Sabtu Minggu kadang-kadang masih dipanggil. Jadi dengan dinamika seperti begitu, Impact bisa terus maju ke depan. Tadi saya kembalikan lagi, kami bisa berkontribusi memberikan solusi-solusi baik terhadap lingkungan, sosial, dan juga solusi bisnis supaya kami tetap bisa terus maju ya. Karena kalau sudah bisnis itu nggak bisa pelan. Harus terus berlari ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita stop lari, yang belakang udah nyusul. Baik Pak Toto, terima kasih banyak. Berarti tadi ternyata kunci utamanya juga adalah profil dari pemimpin ya Pak. Betul. Saya kira itu komitmennya kalau saya bilang kepala kereta atau perahu ya, kaptennya kemana, beliau selalu hadir. Ya. I don't say 24/7, tapi almost like that. Almost like that itu agak-agak ini ya Pak ya. Jadi karena market sangat dinamik dan kita bergerak cukup cepat. We walk the talk, membuat keputusan itu sangat cepat, bangun pabrik cepat, masuk ke market cepat, tapi harus tepat. Jadi kurang lebih seperti gitu. Tetap harus juga mempertimbangkan strategi, risiko, potensi itu juga harus dibaca terus ya Pak ya. Walaupun kita tetap berlari, tapi juga harus ada roadmap-nya ya Pak. Berlari tidak sembarangan ya Pak. Betul sekali. Jadi semuanya kembali risk management ya, terus komunikasi, roadmap, terus keputusan yang cepat itu ya menjadi salah satu faktor utama. Impact harus terus maju ke depan. Terima kasih. Selain itu tadi kolaborasi ya Pak? Ya, selalu tidak Impact sendiri ya Pak ya? Impact banyak kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Kami sekarang bahkan sedang bicara dengan beberapa perusahaan untuk kolaborasi ya dengan perusahaan-perusahaan yang punya same interest. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Toto atas waktunya. Saya juga terima kasih sudah diundang ke sini. Iya Pak, terhadap sharing hari ini semoga ini bisa bermanfaat bagi Sobat Emiten semua gitu. Bagaimana tadi Pak Toto sudah cukup sangat gamblang jelas gitu ya, menceritakan bagaimana proses bahkan mulai dari operasional dari PT Impact, terus juga komitmen-komitmennya, juga bagaimana tetap berupaya terus berlari, berkolaborasi juga dengan para seluruh pihak karena PT Impact juga sadar bahwa tidak bisa bergerak sendiri. Karyawan menjadi aset utamanya, itu menjadi suatu formula yang penting dan perlu diperhatikan gitu ya kalau misalnya Sobat Emiten juga ingin belajar lebih lanjut dari PT Impact. Demikian saya sampaikan, saya Oki, saya mohon undur diri. Jangan lupa terus saksikan episode-episode berikutnya. Jangan lupa yang utama adalah nyalakan lonceng, subscribe YouTube channel dari AEI. Sampai jumpa Bincang Emiten pada episode selanjutnya.